Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, isma'u li an u'arrifa nafsi lakum. Ismil kamil Fathur Razi. Tad'unani Razi. Ji'tu min Pontianak Kalbar. Baik, dalam kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Jikalau antum kalian semua ingin mengetahui bahasa Arab, ingin berbicara dengan bahasa Arab, maka Anda terlebih dahulu belajar dari apa yang berhubungan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak terlepas dari yang namanya huruf, kalimat, kalam, furqah, dan juga fasal. Baik, kali ini Anda mengambil 3 saja: huruf, kalimat, dan juga kalam. Huruf ialah sesuatu yang terdiri daripada hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dan seterusnya. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, huruf itu huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Terus selanjutnya naik kepada yang namanya kalimat. Di atas huruf ada yang namanya kalimat. Kalimat tersebut adalah susunan daripada huruf. Contohnya ana adhabu, ana itu kalimat, adhabu itu kalimat. Kenapa ana tersebut kalimat? Karena ana terdiri daripada huruf. Ada hamzah, non, dan juga alif. Adhabu sama seperti itu juga. Ana adhabu ilal madrasah. Adhabu itu terdiri daripada huruf. Ila itu terdiri daripada huruf. Al madrasah terdiri pada huruf. Baik, paham tuh? Jadi kalimat tersebut sama halnya kata dalam bahasa Indonesia. Saya pergi ke madrasah. Saya itu kata. Pergi itu kata. Ke itu kata. Madrasah itu kata dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, maka itu dinamakan, saya itu dinamakan kalimat, yakni kalau dalam bahasa Arab kan jadi ana. Baik, terus sekarang naik pada level ketiga yaitu kalam. Kalam itu apa? Yaitu susunan daripada beberapa kalimat. Ana adhabu ilal madrasah. Jadi gabungan daripada kalimat itu dinamakan kalam. Baik, sekarang masuk pada yang namanya kalimat. Bukan masuk ya, intinya yang terpenting daripada yang ketiganya ialah kalimat. Kenapa? Ya karena paling penting kalimat. Ya, kalimat itu terbagi menjadi 3. Ada kalimat isim, fi'il, huruf. Al-Quran itu kan berbentuk bahasa Arab. Itu tidak lepas, tidak terhindarkan daripada yang namanya kalimat. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Isim, bagaimana kita mengetahui daripada itu, apakah itu kalimat isim, apakah itu kalimat fi'il, apakah itu kalimat huruf? Maka kita harus mengetahui dengan, kalau isim kita bisa mengetahui dari artinya, bisa juga dengan tanda-tanda-tandanya. Oke. Isim artinya menunjukkan arti benda. Sesuatu yang menunjukkan arti benda, maka itu dinamakan isim. Contohnya, misbahun, apa artinya? Lampu, maka itu dinamakan benda. Berarti isim. Kalau benda, itu benda kan? Terus, mirwahatun artinya kipas. Mirwahatun itu apakah benda apa bukan? Itu benda, maka dinamakan isim. Baik, dan yang kedua bisa diketahui dengan sifatnya. Nah, yakni sifat. Isim ini menunjukkan arti sifat. Contohnya jamilun itu ganteng. Jamil itu artinya ganteng. Maka itu sifat. Satu yang menunjukkan arti sifat itu adalah isim. Lebih singkatnya, lebih masuk akalnya, contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Asmaul Husna yang 99 itu adalah sifat daripada Allah, maka itu dikatakan kalimat isim. Paham tuh? Terus Oh,
contoh jikalau tidak bisa diketahui dengan artinya, anak kan belum hafal mufradat Ustaz, maka bisa diketahui daripada tanda-tandanya. Tanda isim, tanda-tanda isim ada berapakah? Banyak, diantaranya ada tanwin, al, huruf jar bisa dijarkan dan seterusnya. Oke, ana di sini ngambil 3 saja ya. Simpelnya tanwin. Jikalau kalimat di akhir kalimat tersebut, kalimat antum udah tahu, kan? Udah tadi. Maka jikalau diakhiri dengan tanwin, akhir kalimat itu harkat tanwin, maka itu dinamakan isim. Contohnya madrasatun. Madrasatun ada tanwinnya di akhir kalimat. Masjidun, kitabun, itu kalimat isim jikalau diakhiri dengan tanwin. Dan jikalau diawali dengan al, maka itu dinamakan isim. Ini kan yang nomor 2 tandanya al, maka itu dinamakan isim. Al madrasatu kan ada alnya. Al kitabu itu isim. Kenapa? Karena didahului al. Dan jikalau ada al, maka tidak boleh tanwin. Jikalau tidak ada al, maka harus tanwin, itu isim. Terus yang ketiga yaitu kemasukan huruf jar. Jikalau kemasukan huruf jar, kalimat tersebut contohnya al madrasatu, kemasukan huruf jar, maka itu dinamakan isim. Contohnya huruf jar itu ada min, ila, an, ala dan seterusnya. Contohnya min saja, min dan ila. Al madrasatu ketika dimasuki oleh min, madrasatu, madrasah, tidak diketahui itu apakah ada yang namanya tanwinnya, ada al, itu buang dulu lah. Al madrasah, madrasatu itu ketika dimasuki oleh huruf min, maka itu menjadi isim. Minal madrasati, ilal madrasati, itu isim. Terus paham tuh? Dan penjelasan daripada huruf jar dan sejenisnya itu di pertemuan yang akan datang. Terus kita masuk pada yang namanya fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu bisa diketahui dengan artinya. Artinya menunjukkan arti kerja atau aktivitas. Kalau beraktivitas maka itu menunjukkan fi'il, kalimat fi'il. Contohnya nasara, menolong, itu fi'il. Dan jikalau tidak bisa diketahui artinya, maka bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada berapakah? Biasa untuk pemula itu 4 saja. Qad, sin, sofa, ta'nis. Qad, jikalau fi'il kalimat diketahui dengan qad, maka itu fi'il. Qad yaqumu, ya kan? Jikalau didahului sin, contohnya sayaqumu, maka itu fi'il. Sesudah sin, yaqumu, sayaqumu, itu fi'il yaqumunya ya. Dan jikalau sofa yu'tika, yu'ti itu kalimat fi'il. Kenapa didahului sofa? Dan tataknis yang diakhiri tataknis, kalimat yang diakhiri tataknis itu adalah fi'il. Contohnya fa'alat dan kawan-kawannya tataknis. Baik, dan yang ketiga ialah kalimat huruf. Kalimat huruf itu apa? Kalimat huruf ialah tertentu huruf. Ada istifham, ada huruf jar, ada huruf nawasikh, huruf jawazim, dan seterusnya. Itu adalah huruf. Fahimtum? Dan ingat, dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran itu tidak terlepas dari yang namanya kalimat. Kalau tidak isim, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf, gitu. Ya, fahimtum? Oke. Wal afa minkum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.